Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini finally gue ngelanjutin video pembahasan series Robert Langdon dari Dan Brown. Sorry kalau lama banget, gue tahu banyak yang, nggak banyak juga sih, ada 2 orang yang selalu nanyain di setiap kesempatan gitu ya, dan baru kali ini gue bisa bikin video pembahasan selanjutnya. Nah, karena gue pengen bikin video pembahasan series Robert Langdon ini urut gitu ya, sesuai dengan tahun terbit. Jadinya kali ini gue akan ngebahas bukunya yang kedua setelah Angels and Demons kemarin, yaitu The Da Vinci Code. Buku satu ini tuh bisa dibilang bukunya Dan Brown dalam series Robert Langdon yang paling terkenal gitu ya. Kayak semua orang udah tahu judul satu ini, terlepas dari mereka udah pernah baca bukunya atau belum, atau mungkin kenal dari filmnya aja. Dan sebelum kita mulai masuk gitu ya ke blurb ceritanya, kemudian kekurangan dan kelebihan yang gue temukan dalam buku satu ini, gue mau mengapresiasi covernya. Gue gak tahu kenapa, tapi gue suka banget sama covernya The Da Vinci Code daripada mungkin cover-cover yang lain. Dia tuh jauh lebih simple, tapi terlihat misterius dan ya keren lah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan bukunya. Dan akan kita mulai dengan baca blurb singkat di belakang bukunya. Oke, blurbnya kayak gini. Robert Langdon menerima telepon misterius yang mengundangnya ke Museum Louvre di Paris pada tengah malam. Sesampainya di sana, yang ditemui Langdon adalah mayat telanjang sang kurator museum dengan posisi dan tato aneh di perutnya. Langdon terkejut ketika menyadari bahwa teka-teki itu mengarah ke misteri terbesar sepanjang sejarah yang petunjuknya tersembunyi dalam karya-karya Da Vinci. Misteri tentang persaudaraan rahasia yang melibatkan nama-nama besar. Persaudaraan yang menjaga sebuah fakta sejarah yang sangat mengejutkan. Fakta yang bisa mengguncang keyakinan miliaran manusia di dunia. Dengan bantuan kriptolog Sophie Neveu, gue gak bisa bacanya, Langdon berusaha memecahkan misteri itu sambil berusaha menghindari kejaran polisi sepanjang Paris, London, dan kota lainnya. Langdon harus segera memecahkan misteri itu dan mengalahkan musuh tersembunyi yang menghalangi di setiap langkah mereka dan mengancam nyawa. So ya, mungkin kalau kalian belum familiar gitu ya dengan series Robert Langdon-nya Dan Brown, bedanya dengan misteri thriller kebanyakan gitu ya, kasus dalam buku satu ini tidak diselesaikan oleh seorang detektif, melainkan seorang simbolog. Robert Langdon sendiri merupakan seorang profesor di Harvard yang mengajarkan soal simbologi. Nah, kalau gue boleh nambahin di luar blurb singkat tadi, bahwa pihak kepolisian yang menelepon Langdon tadi, yang mengundang dia ke Museum Louvre, mereka tuh sebenarnya sudah menempatkan Langdon sebagai tersangka. Karena ada satu pesan yang sengaja disembunyikan oleh pihak kepolisian. Nah, jadi posisinya Langdon tuh diundang ke TKP tadi untuk membeberkan kejadian yang sebenarnya terjadi gitu. Karena dia kan profesor simbologi. Dan di jasadnya kebetulan ada simbol-simbol misterius yang akan menuntun kepada apa sih kejadian di balik pembunuhan ini. Nah, di sisi lain, si karakter Sophie Neveu tadi, kriptolog kepolisian juga sebenarnya, dia percaya bahwa simbol yang disembunyikan oleh pihak kepolisian merupakan pesan yang diperuntukkan untuk dia gitu, karena mereka masih ada hubungan lah, cucu dan kakek kalau nggak salah ya, karena udah lama banget gue nggak baca The Da Vinci Code. Nah, long story short, akhirnya Langdon tahu bahwa dia semacam dijebak gitu di sana, dijebak oleh pihak kepolisian karena bukti yang disembunyikan oleh pihak mereka sebenarnya sudah menyudutkan Langdon sebagai tersangka. Akhirnya Robert Langdon dan Sophie tadi harus kabur dan mencoba untuk memecahkan berbagai teka-teki simbologi yang ada untuk menguak misteri sebenarnya, dan juga tentunya mengungkap dalang di balik pembunuhan tadi. Nah, di sepanjang perjalanan mereka tadi, kita akan keliling ke Perancis, ke berbagai tempat yang indah-indah banget lah. Sekaligus menelusuri simbol-simbol, karya seni, arsitektur, sebagai sekali lagi upaya untuk memecahkan misteri. Sambil tentunya menghindar dari pihak kepolisian yang mengejar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan pembunuhan kurator Museum Louvre tadi. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Kalian bisa baca sendiri. Buku The Da Vinci Code karya Dan Brown 1 ini, gue gak bisa nambahin lebih banyak daripada itu karena ini adalah salah satu cerita yang gue suka banget dan gue pengen kalian baca langsung. Takutnya kalau gue nambahin banyak hal gitu ya, malah spoiler nanti. Yang jelas cerita Robert Langdon yang kedua satu ini, The Da Vinci Code, merupakan misteri thriller yang paling bagus di antara series Robert Langdon lainnya. Ini menurut gue pribadi ya. Gue udah baca ke semua novel Robert Langdon, dan The Da Vinci Code ini bisa gue bilang sangat
efektif gitu ya dalam penyampaian ceritanya dibandingkan dengan judul-judul yang lain. Kayak nggak ada satu part yang kendor gitu. Dari awal sampai akhir ceritanya sangat seru untuk diikutin, apalagi dia per babnya masih menggunakan formula sedikit halaman. Jadi walaupun bukunya relatif tebal, kita dibikin penasaran gitu. Next ceritanya bakal gimana, dan itu yang bikin experience bacanya jadi jauh lebih cepat. Ditambah dengan cerita misteri thrillernya tadi, jadi ya sangat engaging sih. Terus ditambah lagi dengan setting ceritanya. Ini mungkin akan bersifat pribadi banget sih. Tapi gue emang suka karya-karyanya Da Vinci. Gue sangat kepengen untuk one day datang ke Louvre, ngeliatin karya-karyanya, lukisan-lukisan di sana, patung-patung di sana. Dan saat gue tahu ada cerita misteri thriller yang akan bertempatkan di sana, yang mana kita harus mempelajari simbol-simbol tersembunyi di balik karya-karya yang ada untuk bisa memecahkan kasusnya. Wah, itu my cup of tea banget sih. Udah auto suka lah. Terus apalagi ya yang gue suka selain setting, premis ceritanya, kepenulisannya yang engaging dan efektif. Oh ya, mungkin gue suka sama kondisi korban saat ditemukan. Ini aneh gak sih? Tapi posisi korban saat ditemukan tuh sama kayak salah satu karya Da Vinci yang ini. Dan itu menarik banget sih buat gue. Terus belum lagi sama karakter misterius yang mengejar mereka. Jadi biasanya di cerita-cerita Robert Langdon, dia pasti dikejar oleh dua entitas yang berbeda gitu, yaitu pihak kepolisian dan pihak lain yang ingin menggagalkan rencana Langdon tadi, yang biasanya masih ada hubungannya dengan kasus pembunuhan di awal. Nah, di sini tuh tokoh tersebut sangat ikonik karena dia tuh albino, yang mana kayaknya belum pernah gue temukan gitu ya di bahan bacaan gue selama ini. Menarik lah dikejar-kejar oleh tokoh seperti itu, serem banget sih. Terus apalagi yang gue suka? Gue suka sama device yang ada di dalam novel satu ini. Gue nggak akan nyebutin device itu apa, tapi kalau kalian udah baca bukunya, kalian pasti tahu device apa yang gue maksud. Yaitu sebuah device yang harus mereka cari, yang memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk solving misteri ini gitu. Terus apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Gue nggak menemukan kekurangan dalam buku satu ini. Gue suka banget. Bener-bener salah satu buku terbaik yang pernah gue baca. Dan sekali lagi di antara series Robert Langdon lainnya, ini adalah favorit gue pribadi. So ya, buat kalian yang selama ini penasaran pengen baca The Da Vinci Code, gue sangat merekomendasikannya ke kalian. Sebuah cerita misteri thriller yang sangat seru, yang cukup berbeda karena ditangani oleh seorang simbolog, bukan seorang detektif. Yang mana seperti buku-buku Robert Langdon yang lainnya gitu ya, walaupun ceritanya fiksi, tapi segala bentuk organisasi, segala bentuk karya seni, arsitektur yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang asli. Jadi kalian akan diajak untuk memecahkan sebuah misteri pembunuhan yang terjadi di Museum Louvre di Paris, Prancis, sembari menyelami karya-karya dari Da Vinci. Oh ya, harusnya tadi di awal gue ngasih disclaimer gitu ya tentang topik-topik yang diangkat dalam buku satu ini, di luar dari apa yang sudah gue sampaikan tadi, karena takutnya ini bukan merupakan satu topik yang pengen kalian ikutin gitu. Jadi di buku ini dia ada ngangkat soal Theory of Sion, sebuah perkumpulan rahasia Eropa yang didirikan pada tahun 1099. Kalian bisa searching lebih lanjut untuk tahu detailnya. Kemudian dia ada ngebahas soal Opus Dei, itu juga kalian bisa browsing sendiri sih. Kemudian dia ada ngebahas soal Holy Grail dan juga garis keturunan Yesus. Jangan khawatir, ceritanya tetap fiksi, tapi just in case kalau topik-topik tadi bukan merupakan satu topik yang pengen kalian baca dalam ranah fiksi, ya mungkin buku ini simply bukan buat kalian sih. Tapi kalau kalian ngerasa bisa ngebahas topik-topik tadi, sekali lagi dalam lingkup fiksi, maka kalian akan mendapatkan satu cerita misteri thriller yang seru banget. So ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Video gue merekomendasikan salah satu buku terbaik yang pernah gue baca. Gimana dengan kalian? Apakah sudah ada yang ngebaca The Da Vinci Code? Menurut kalian bukunya gimana? Dan apakah kalian juga ngebaca buku-buku Robert Langdon yang lain? Kira-kira dari series tersebut, judul mana yang jadi favorit kalian? Bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.